alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan sekolah, para wakil kepala sekolah yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati perwakilan orang tua murid, dan juga ini ada tetangga sekolah yang juga hadir, alhamdulillah, matur nuwun atas rawuhnya. Kemudian juga perwakilan anak-anak yang hadir ini kelas 5 kelas 6 ini ya, kelas 5 dan mewakili yang putri ada juga ya, lengkap putra dan putri, juga sebagian besar guru yang bisa hadir karena memang tidak semuanya, beberapa masih ada tugas ya. Kami ucapkan terima kasih atas kerawaannya, terutama ini adalah saudara kita, teman kita yang sebagai calon ya guru penggerak, Ustadzah Susilo Wardani, yang mengundang kita atas pertujuan Pak Waskito selaku kepala sekolah. Tentu kehadiran penjenengan semuanya kami mengucapkan terima kasih ya, yang sebesar-besarnya, matur nuwun syukur jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pengalaman ya dalam sharing di sini, sharing atau diseminasi ya, pemetaan aset sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu atau Ustadzah Susilo Wardani selaku calon guru penggerak. Sudah berapa tahun? Berapa bulan Ibu Ustadzah? Oh, Juli selesai, berarti tidak terasa. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi yang lain. Ini calon-calon guru penggerak, baik Ustadz maupun Ustadzah. Ya. Kemudian tidak lupa kita sampaikan, ya setelah kita bersyukur kepada Allah, salam dan sholawat kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih Ustadzah Dani selaku calon guru penggerak yang melaksanakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat karena ini sangat penting sebenarnya dilakukan oleh sebuah komunitas ya. Jadi komunitas atau ya kalau komunitas kita itu ya sekolah. Sekolah sebagai sebuah komunitas melakukan apa namanya itu ya, semacam menganalisis aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Jadi modal itu bukan berarti mesti uang. Aset atau modal yang digunakan itu ya bisa berwujud apa ini ya, manusia ya, termasuk berarti kepala sekolah ini aset, ini Pak Waskito ini aset. Kemudian para wakil kepala sekolah, para guru, ya, kemudian para karyawan, bahkan tetangga-tetangga, ini kiri kanan kita ya, satpam dan semuanya itu adalah merupakan aset sumber daya manusia istilahnya itu ya. Kemudian juga anak-anak, ya, ini juga merupakan aset. Ini perlu dipetakan dan nanti Ustadzah Dani mungkin sudah melakukan ya pemetaan aset, mungkin mana kelebihannya, kekurangannya dari aset tersebut, bagaimana untuk pengembangan sekolah ini sangat penting. Kemudian juga aset dalam arti modal sosial. Sosial itu ada komunitas-komunitas ya, barangkali kita sebenarnya masuk di SIT, ya, kemudian juga ada PGRI, ada ISDI, kemudian kita KKG, dan juga ada paguyuban orang tua, komite, dan sebagainya. Itu komunitas sosial yang itu sangat penting sekali dalam sebuah pengembangan sekolah. Maka nanti kita lihat bagaimana analisis ataupun pemetaan yang dilakukan oleh Ustadzah Dani. Kemudian juga modal fisik. Nah, tentu kita memang menyadari tidak punya lapangan, tidak punya tempat-tempat permainan anak dan sebagainya, itu adalah salah satu yang memang aset sekolah yang sebenarnya sangat penting ya. Tetapi kita ya alhamdulillah ya secara umum kita lengkap, ada lab, ada masjid, ada ruang kelas dan sebagainya ini, dan juga sarpras yang ada ini modal-modal fisik, modal lingkungan alam sekitar ya. Kita tidak ada dekat sungai, tidak dekat lapangan. Nah, ini kita lihat lingkungan sekitar ini mana nanti yang kira-kira juga bisa mendukung dalam pengembangan sekolah. Kemudian juga finansial, modal finansial ya, ini terkait dengan masalah keuangan ya. Sekolah swasta lebih leluasa karena dalam sisi finansial tidak hanya mengandalkan dari bos, tapi juga bisa SPP ya, tarikan ke orang tua, kemudian juga nanti ada bantuan-bantuan yang lain. Nah, kemudian bahkan ada namanya
aset atau modal politik. Ya. Politik dalam arti itu adalah kedinasan, ya, untuk unsur-unsur yang terkait dengan dinas-dinas itu adalah sebenarnya terkait dengan modal politik juga. Kemudian agama dan budaya, adat istiadat, tradisi. Nah, ini semuanya sangat penting kalau kita petakan, ya, mana hal yang kemudian nanti dari pemetaan tersebut akan sangat bermanfaat untuk kita melakukan sebuah pengembangan sekolah. Nah, seperti oleh karena itu monggo nanti kita ikuti diseminasi dari Ustadzah Dani, pemetakan aset sumber daya dan pemanfaatannya seperti apa. Nah, inilah guru penggerak itu bergerak menggerakkan, gitu ya Ustadzah ya. Jadi sebenarnya tidak harus hanya sekedar formalitas untuk mengumpulkan tugas, tapi kalau ini dilaksanakan ya secara baik, maka nanti akan muncul diskusi-diskusi, kemudian masukan-masukan. Teman-teman juga akhirnya punya wawasan, ya, tentang tentang aset. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya tanpa ada kegiatan seperti ini, barangkali kita ada keterbatasan. Karena terus terang kita itu kan minat bacanya rendah. Nenek moco WA sergap. Jadi itu kata ahli pendidikan itu minat bacanya tinggi nih, daya bacanya rendah. Minat baca itu ya WA, ya Facebook. Nah itu namanya minat baca. Termasuk tinggi nih, daya baca rendah. Jadi kalau buku kandeli semini ini kena diwaca kene propus. Nah ini namanya daya bacanya rendah. Nah dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan nanti meningkatkan kompetensi kita, sekaligus penjenengan diharapkan juga memberikan masukan-masukan sehingga dari apa yang dipaparkan oleh Ustadzah Dani ini bermanfaat, tidak sekedar untuk laporan selaku tugas calon guru penggerak, tetapi juga memberikan masukan yang positif untuk sekolah, terutama tahun pelajaran yang akan datang dan seterusnya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Anak-anak matur nuwun yang sudah hadir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama. Yang pertama kami ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Vito selaku kepala sekolah, kepada guru-guru yang sudah hadir dalam kegiatan pada siang hari ini, pada bapak-bapak warga RT betul ini Pak? Baru 13. Oh RT 02 13. Matur atas kerawanipun kepada anak-anakku yang hebat dan solihah. Terima kasih atas kehadirannya di siang ini. Harapannya nanti anak-anak ya bisa mengikuti dengan baik. Nanti kita bisa tahu ternyata SD itu punya sumber daya yang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Dan yang berikutnya kepada wali murid juga yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kerawannya. Setelah ini kita akan membahas berkaitan tentang sumber daya yang kita miliki. Jadi SDIT itu luar biasa, memiliki banyak sekali sumber daya yang barangkali selama ini kita belum memanfaatkannya. Jadi harapannya kita bisa berkolaborasi untuk sekolah dengan warga sekolah semuanya untuk mengetahui tentang kekuatan atau aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kita akan membahas berkaitan tentang sekolah sebagai ekosistem. Ini yang kelas 5 sudah belajar tentang ekosistem belum ya? Ya. Sudah ya. Masih ingat ya apa itu ekosistem? Ada apa saja di ekosistem? Pohon. Ada pohon, bagus. Apalagi? Hewan. Ya, apalagi? Tanaman. Tanah. Ya. Ada hewan, ada tumbuhan. Itu masuk apa? Ekosistem apa? Yang kebun ya. Yang hidup itu namanya apa? Masih ingat?
biotik, pintar. Yang mati abiotik, bagus sekali. Oke, nanti kita akan melihat itu semua ya anak. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita memandang aset itu dengan beberapa pendekatan. Dan yang terakhir kita nanti akan mengupas berkaitan dengan 7 modal utama yang nanti akan kita uraikan satu persatu. Dari ketujuh itu kita uraikan aset yang pertama apa, yang kedua modal kedua apa, seperti tadi yang disampaikan Sobat kita ya, modal politik apa, modal manusia apa saja, modal sosial apa saja, nanti kita akan menggalinya bersama-sama. Tata interaksi antara apa anak? Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau mati ya dalam sebuah lingkungan. Jadi SDM kan berupa ekosistem ya. Ada yang makhluk hidup, ada yang makhluk ada yang mati. Coba anak-anak, yang mati apa saja? Apa? Batu, pasir, apa lagi? Meja, betul, apa lagi? Tembok. Ya, pagar ya, itu semuanya aset kita, kekayaan kita ya. Nih, ada yang hidup, apa saja yang hidup anak-anak? Manusia, betul sekali. Ya, punya hewan kita? Ya, semut ada ya. Oke, jadi ada dua ya, abiotik dan biotik. Oke, nah, iya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Jadi yang faktor biotiknya apa saja di sini ada apa saja anak? Murid kalian termasuk tidak? Masuk. Jadi murid termasuk, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan seperti di UKS, ya di TU, itu tenaga pendidikan. Ada pengawas sekolah, ada orang tua juga, di sini hadir orang tua. Kemudian ada masyarakat sekitar juga hadir. Jadi itu semuanya merupakan bagian dari faktor biotik. Kemudian dinas terkait dan pemerintah daerah. Sementara yang abiotik, yang mati, apa saja ini? Keuangan, sarpras dan lingkungan alam. Ya. Ya, ini. Oke. Ada pertanyaan. Selama ini apakah yang Bapak Ibu, murid pikirkan atau rasakan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah? Kira-kira selama ini yang dirasakan dengan aset yang ada di sekolah apa? Merasa cukup, nyaman. Merasa kurang, merasa nyaman atau bagaimana? Sudah nyaman ya? Sudah masih kurang? Yang kurang apa kira-kira yang kurang? Oh iya, tempat bermain kurang luas. Gimana anak-anak? Ada yang merasa kurang? Tidak. Ya. Aset yang ada itu sudahkah kita maksimalkan semuanya atau belum kira-kira? Belum ya, berarti kita nanti coba aset apa sajakah yang mungkin belum kita optimalkan. Jadi ini ada dua pendekatan dalam memandang aset yang dimiliki. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan. Jadi kita senantiasa melihat tadi kurang lapangan untuk bermain, kurang kolam renang, kurang apa lagi. Jadi kita memandang ketika kita mau mengadakan suatu kegiatan, kita memandang bahwa aset itu kurang atau deficit based approach. Jadi kita memandang aset itu senantiasa kurang. Ya, jadi kita memandangnya jadi anak-anak mau bermain sepak bola tidak ada tempat. Pengen renang tidak ada kolam renang, adanya kolam ikan ya. Ya, yang berikutnya ataukah kita memandang aset sebagai pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based approach. Jadi kita yang kedua ini melihat aset yang kita miliki itu apa,
dan bagaimana memaksimalkan, bukan melihat kita belum mempunyai apa. Jadi yang kedua sudut pandang seperti itu. Kemudian jadi pendekatan adalah sebagai cara berpikir kita melihat sesuatu. Jadi dalam konteks ini ketika kita memandang aset sebagai deficit based approach itu kita memandang aset itu dalam kondisi kekurangan terus, kurang ini, kurang itu. Tapi kalau tadi sisi yang sebagai kekuatan, kita akan melihat aset yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, ini yang berikutnya adalah apa dampak dari sudut pandang tersebut. Misalnya kita melihat aset itu serba kekurangan, kita nggak bisa main sepak bola, kita nggak bisa renang, kita nggak bisa apa lagi punya kebun yang luas. Ya, ya itu kita senantiasa merasa akhirnya kita apa? Terbatas, tidak berkembang. Kita akan merasa melihatnya itu kurang, terus tidak bisa memaksimalkan yang ada. Contohnya yang positif apa? Kan tempat kita terbatas, tidak ada halaman, dan mungkin salah satunya apa? Membuat taman yang kreatif. Iya, membuat taman yang kreatif. Masing-masing di kelasnya ada taman tidak? Masing-masing kelas kalian ada taman kan? Ya. Itu salah satu cara untuk apa? Mengatasi kondisi yang tak terbatas. Itu hanya muncul ide seperti itu ya. Jadi kita memikirkan kekuatan yang kita miliki. Ini perbedaannya. Jadi kita sebagai komunitas kita akan melakukan pengembangan berdasarkan pendekatan A, B, C, D namanya ya. Jadi Asset Based Community Development. Jadi kita yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi kita sebagai sekolah, sebuah komunitas melihat sebuah aset itu sebagai kekuatan. Kita akan memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh ini. Ada 7 modal utama yang harus kita gali dan kita manfaatkan. Modal yang pertama apa, anak-anak? Modal manusia. Kalian masuk yang mana? Manusia. Yang kedua apa? Modal sosial. Yang ketiga? Politik. Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Ya, modal finansial. Usul atau ide dari masing-masing orang berbeda. Oh, saya menemukan modal manusia ini. Oh, saya menemukan modal sosial ini. Nanti kita bisa sharing bersama. Apa itu modal manusia? SDM atau sumber daya manusia itu ya kalian ini anak-anak, murid, wali murid, guru, kepala sekolah, karyawan, masyarakat sekitar, CS, satpam, semuanya yang ada atau membantu atau punya efek pada kegiatan di sekolah masuk dalam sumber daya manusia. Yang seperti apa? Jadi yang mungkin ada Ustadz Waskito yang punya kemampuan menjadi MC, menjadi dalang, kepala sekolah. Ya, selain kepala sekolah, jadi selain kepala sekolah punya potensi yang lain ternyata, masya Allah. Itu nanti aset manusia yang lain. Jadi ada yang mungkin punya talenta yang lain, misalnya Ustadz Bagus di bidang olahraga, Ustadz Marto instruktur senam. Itu sudah talenta atau potensi SDM. Wali murid misalnya ada wali murid sebagai dokter, ada yang punya usaha, punya konveksi, itu juga sebagai sumber daya modal manusia. Untuk sesi kali ini
kita sudah memahami ada berapa modal? 7. Apa saja yang pertama? Manusia, sosial, politik, agama dan budaya, lingkungan, fisik dan finansial. Oke, itu ke-7 modal yang nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan menggalinya satu persatu. Untuk pertemuan sesi ini kita cukupkan sampai sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya? Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin kita bahas bersama-sama berkaitan tentang 7 aset. Ya. Saatnya ini kita akan menggali setiap aset yang kita miliki. Ya. Ini ada contoh 7 aset yang dimiliki. Nah, kalau bisa nanti kita menggali tidak hanya aset yang ada di sekolah, kita juga bisa menggali aset yang ada di luar sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar. Ya, anak, pernah nggak kalian belajar di luar sekolah? Pernah di mana? TKIT. Pernah lagi? Pasar. Pasar mana? Pasar mana yang kemarin? Mana? Rejo. Pasar gede pernah? Pasar Legi. Mana lagi yang keluar selain JDT? Badai Gunawan. Banyak sekali. Ya. Ya. Nanti pernah nggak kalian ada wali murid kemudian hadir ke sekolah? Pernah kemarin kelas 4, ya Mas. Kemarin kelas 4 itu menghadirkan wali murid yang profesinya dokter. Untuk apa? Memberikan edukasi kepada siswa-siswa, ya, berkaitan dengan kesehatan. Jadi kalian bisa, kalau orang tua kalian di misalnya Feli, apa Feli? Ahlinya apa orang tuamu? Oh, bisa dihadirkan Putato nanti mengajari bagaimana membuat rumah, ya. Desain rumah. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman semuanya, teman-teman semua nanti akan menuliskan yang kalian tahu, yang kalian ingat, nanti ditempelkan sesuai dengan ada 7 aset, ya. Ada manusia, finansial, lingkungan alam, fisik, agama dan budaya. Nah, aset modal manusia. Nah, modal manusia apa saja yang bisa kita manfaatkan? Silakan dituliskan. Nanti ditempel di tembok sesuai dengan asetnya. Yang sudah selesai mengisi modal manusia, nanti boleh mengisi modal sosial dan selanjutnya.
kesempatan siang ini kita sudah menyelesaikan pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Kita sudah berhasil mencari modal manusia yang dimiliki SDGs apa saja, kemudian modal sosial apa saja, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Semoga apa yang sudah kita tuliskan atau kita buat daftar hari ini bisa kita manfaatkan lebih maksimal lagi untuk keberlangsungan pendidikan di sekolah kita, untuk bagaimana murid-murid bisa lebih nyaman dalam belajar, bisa lebih berdaya guna atau lebih bisa memanfaatkan aset yang kita miliki maupun aset yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah kedepannya ketika kita mampu menggunakan atau memanfaatkan aset dengan maksimal, tentunya ini akan memberikan dampak yang positif bagi pendidikan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Kepala Sekolah, wali murid, warga sekitar, kemudian dari guru-guru, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali atas kehadirannya, dan tentunya dari murid-muridku yang tersayangi, ya, kalian luar biasa, mampu memberikan banyak masukan kepada kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.